Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan mengajak kalian bersama ibu-ibu kader Posbindu Angkasa untuk kulineran ke daerah Surya Kencana, Bogor. Nah, akhirnya kita sampai di stasiun Bogor. Teman-teman, sampainya di sini ternyata kami sudah disambut oleh Bapak dan Ibu Amsore nih, yang nantinya akan menjadi guide kita selama berkeliling kota Bogor. Mereka adalah tetangga kita dulu di Komplek Angkasa nih, yang sekarang sudah berpindah ke sekitar daerah Bogor. Jadi nanti kita nggak perlu bingung mau kemana, karena sudah ada yang siap mengajak kita mencicipi kuliner-kuliner enak dan legendaris nih di Bogor. Gimana ya? Ayo duduk dulu atuh. Ngobrol mau kemana? Tadi udah mau makan antar ibu pernah mau. Setelah sampai di stasiun Bogor dan kita ngobrol sebentar, akhirnya kami pun memutuskan untuk lanjut menuju ke daerah Surya Kencana Bogor, atau lebih dikenal dengan Surken kata orang-orang Bogor. Nah, memasuki kawasan Surken, suasananya langsung bikin semangat nih. Kanan kiri dipenuhi dengan berbagai toko, kedai, dan penjual makanan yang menggugah selera. Dari kuliner legendaris yang sudah puluhan tahun berdiri sampai jajanan yang sedang viral, semuanya lengkap deh ada di sini. Nah, teman-teman, petualangan kulineran kita pun resmi dimulai nih. Kita akan berburu makanan-makanan yang katanya wajib dicoba kalau berkunjung ke daerah Surya Kencana. Apa aja tuh? Ikutin terus ya. Kira-kira kuliner pertama yang akan kita cicipi apa ya? Yuk langsung kita telusuri satu persatu. Seperti yang terlihat nih di sepanjang pinggir jalan, banyak sekali pedagang kaki lima yang berjejer rapi menawarkan berbagai macam jajanan, mulai dari aneka buah segar, gorengan, kue tradisional, cemilan kekinian, minuman segar, sampai berbagai makanan khas, semuanya ada di sini. Nggak heran kalau kawasan Surya Kencana menjadi salah satu surga kuliner favorit di kota Bogor. Baru berjalan beberapa langkah saja, mata sudah dimanjakan dengan beragam pilihan makanan. Rasanya ingin berhenti di setiap lapak untuk mencicipi satu persatu. Karena suasananya masih belum terlalu padat, kita jadi lebih leluasa melihat-lihat nih. Sambil berjalan santai, kita sesekali berhenti untuk melihat jajanan yang menarik perhatian. Rasanya baru mulai menyusuri jalan saja sudah bikin bingung nih mau mencoba yang mana dulu. Akhirnya kami memutuskan membeli minuman es pala nih karena penasaran gimana rasanya. Harga satu gelasnya Rp10.000 teman-teman. Nah, buah pala sendiri memang menjadi salah satu ikon Bogor. Selain rasanya yang khas, perpaduan manis, asam, dan sedikit sensasi segar dari buah pala membuat minuman ini cocok dinikmati saat cuaca mulai hangat atau setelah berjalan kaki menyusuri kawasan Surya Kencana. Setelah menikmati segarnya es pala, kita lanjut lagi menyusuri kawasan Surya Kencana. Baru berjalan sebentar, perhatian kita tertuju pada sebuah gerobak yang menjual pastel Bu Lili. Ayam, keju, telur. Harganya sama ya? Oh, Apa? Mau apa? Ayam, telur. dari tampilannya saja sudah bikin penasaran. Pastelnya ukurannya pas di tangan, bentuknya gemoy, berwarna kuning keemasan, dan baru saja diangkat dari penggorengan. Aromanya juga harum banget, jadi rasanya sayang kalau cuma lewat tanpa mencoba. Akhirnya kita pun mampir. Ternyata harga satu buah pastel ini cukup terjangkau, Rp5.000 per buah. Untuk isiannya ada ayam, telur, dan keju. Wah, pilihannya menarik semua ya. Karena penasaran, kita langsung beli beberapa buah dengan isian yang berbeda-beda supaya bisa mencicipi semuanya. Ini pakai sambal bisa campur di
punten pisah ini yang ayam. Misalnya ayam. Tapi jadi ayam ya. Gorengnya dadakan. Nah, ini es jahe. Bukan es pala. Yang sini ya. Setelah pastel, lanjut kita jajan bacang viral Pak Hadi. Kalau yang telur asin 20. 20. Iya, pengen nyobain yang ori aja. Gue siapa? Enggak, berdua. Oh, berdua ya. Aku Ini dua. Dua ya. Kita icip-icip aja. icip aja. Oh, di dalam bacang panas Pak Hadi. Oh iya, di dalam. Pakai topping tambahannya nggak? Topping tambahan. Enggak, ori aja. Goreng tempe, goreng bawang. Bungkus aja. Mana lihat itunya sambelnya? Tadi bungkus aja. Di bawah. Iya, dimasukkan. Ini nyobain. Makan, Bu. Mana sambalnya? Ini bayar. Itu udah bayar tadi kan ini? Oh. Dua kan? Bayar aja ya. Ini ada sambelnya nggak, Nang? Ya, aku udah kan? Oh. Ini sambalnya dong. Ada sambalnya. Kalau yang kan berapa? 20. Daunnya punya ada lagi. Sama apa itu? Satu aja. Ayo, mengenal kan belum makan. Di sini aja mau bikin. Nah, Kalau telur asin kayak gini. Tambah lagi. Terus lagi ada telur asin cabenya. 20.000. Ya, cabai juga. Banyak takut keasinan. Asinnya ya. Hah? 20 ya. Enak gak, Bu? Enak. Rasanya sih nggak kalau yang di sana kok kenapa kalau makan sedikit aja nggak enak ya? Kayak gimana sih? Begitu bacangnya dibuka, dari bungkus daunnya, aroma khas beras ketan yang dipadukan dengan isian gurih langsung tercium. Wanginya benar-benar menggugah selera, tekstur ketannya juga terlihat lembut dan padat, membuat kita sudah tidak sabar untuk mencicipinya. Saat gigitan pertama, rasanya benar-benar gurih dan nikmat. Ketan yang pulen, berpadu dengan isian yang kaya rasa, membuat jajanan sederhana ini terasa istimewa. Gak heran kalau bacang Pak Hadi ini bisa viral dan selalu ramai diburu para pecinta kuliner. Kalau teman-teman sedang jalan-jalan ke Surken Bogor, bacang ini sepertinya wajib masuk daftar kuliner yang harus dicoba ya. Lanjut lagi, kali ini kita mampir ke Bubur Kendil Arin. Buat teman-teman yang suka jajanan tradisional, bubur kendil arin ini layak untuk dicoba. Selain rasanya enak, harganya juga ramah di kantong loh. Cocok dinikmati sambil melanjutkan perjalanan berburu kulineran di kawasan Surken Bogor. Yang seru di sini kita juga bebas memilih dan mengkombinasikan isian sesuai selera kita. Mau satu jenis boleh atau mau dicampur beberapa macam juga boleh. Pilihannya juga banyak, ada bubur sumsum hijau, bubur sumsum putih, bubur ketan hitam, bubur kacang hijau, biji salak, kolak pisang, ada potongan pisang dan mutiara juga, dan masih banyak pilihan lainnya. Makanannya aja. Sama ini deh, campur ininya dikit. Biji salaknya dari biji salak. Ya. Itu ya.
Nah, teman-teman, di sini kita juga diberi pilihan mau langsung makan di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Kalau ingin menikmati buburnya selagi hangat, bisa langsung makan di tempat. Di dalam toko sudah disediakan meja dan kursi yang cukup nyaman untuk para pengunjung. Tempatnya juga bersih, rapi, dan suasananya adem. Jadi, kita bisa menikmati semangkuk bubur dengan santai tanpa terburu-buru. Sementara buat teman-teman yang mungkin sedang buru-buru atau ingin membawanya pulang sebagai oleh-oleh, tinggal pilih menu favoritnya. Nanti akan dikemas dengan rapi untuk dibawa pulang. Sini ya? Nah, setelah cukup lama berkeliling dan mencicipi berbagai jajanan, akhirnya kita menemukan juga nih salah satu kuliner yang sudah lama masuk daftar incaran, yaitu soto kuning Pak Yusuf. Nah, yang ini pakainya huruf P ya teman-teman, jangan sampai salah tempat. Yang makan siapa aja? Siapa aja yang makan? Silakan. Ini sebelum makan apa ini? Ayo Bu, pesan dulu Bu. Pesannya kemana? Itu. Pakai semua pakai. Ini paru bukan? Ini yang rebus Bu, mau nggak? Dua-dua. Nanti dipotongin. Ini macam-macam Bu, ada daging, ada. Kalau ini daging apa yang lembut ya? Mas ada toiletnya ya? Ada ada. Ini dagingnya. Kita apa? Daging. Daging itu ada daging, ada itu. Aku nggak mau. Oh ini aja nih. Nih bagusnya enak. Jando ini. Ini apaan? Sebelah sana deh. Nah, teman-teman, yang menarik di soto kuning Pak Yusuf ini adalah kita bisa memilih sendiri isi sotonya sesuai selera. Jadi sebelum semangkuk soto disajikan, kita dipersilahkan melihat langsung berbagai pilihan isian. Mau pilih daging sapi, babat, paru, usus, kikil, atau campuran beberapa jenis juga bisa. Tinggal tunjuk saja bagian yang ingin kita nikmati. Enaknya lagi, kita bebas menentukan porsinya sesuai selera dan tentunya sesuai budget. Karena setiap jenis isian memiliki harga yang berbeda-beda, nanti semua pilihan kita akan dihitung terlebih dahulu oleh penjual. Jadi kita bisa mengetahui total harganya sebelum melakukan pembayaran. Setelah semuanya siap, barulah isian tersebut dipotong-potong, disiram dengan kuah soto kuning yang masih panas dan kaya akan bumbu rempah. Lalu disajikan lengkap dengan nasi dan pelengkap lainnya. Aroma kuahnya benar-benar menggoda, membuat perut yang sejak tadi sudah lapar rasanya semakin tidak sabar untuk segera menyantapnya. Petualangan kulineran kita di Surken masih belum selesai ya teman-teman. Kali ini kita berhenti di sebuah toko roti yang cukup ramai, yaitu The Paris. Toko roti ini cukup viral terutama karena menu andalannya yang disebut high calcium bread. Dari depan toko saja aromanya sudah menggoda, harum roti yang baru keluar dari oven langsung tercium. Nah, ini dia roti yang viralnya. Ternyata memang benar roti The Paris ini lagi ramai banget. Begitu kita sampai, antrian pembelinya sudah cukup panjang. Bahkan untuk menu high calcium bread yang sedang viral, kita harus masuk daftar waiting list dulu ya. Karena rotinya dibuat dalam jumlah terbatas dan selalu fresh, kita tidak bisa langsung membawanya pulang. Akhirnya kita memesan terlebih dahulu, lalu diberitahu kalau rotinya baru bisa diambil sekitar 30 menit lagi. Oke deh, nggak apa-apa kalau gitu, kita pesan dulu ya. Lanjut kita menyusuri kawasan Surken. Nah, kali ini mampir ke salah satu tempat yang juga banyak direkomendasikan para pencinta kuliner, yaitu Kedai Merah.
Menu andalan di kedai ini adalah roti panas yang selalu disajikan dalam kondisi yang masih fresh. Karena dibuat secara berkala, banyak pengunjung yang sengaja datang untuk menikmati rotinya selagi hangat. Coklat. Coklat chips. Coklat keju. Ini yang tadi baru yang aneh dong. Belum ada. Ini doang nih yang ini. Oh, yang ada di sini aja. Saya coklat keju 1. Berapaan? 10.000. Take away aja. Itu serikaya. Coba kontrol 3 tahun ya. Pisang. Smoke beef itu ya daging ya. Saja. Ibu beli nggak? Lanjut lagi, kali ini kita mampir ke kedai bakso Kribo. Kita langsung melihat konsep penyajian yang cukup unik nih. Di sini sistemnya prasmanan. Jadi pengunjung bebas memilih sendiri isi mangkok sesuai selera. Begitu sampai di area prasmanan, kita benar-benar dibuat bingung karena pilihan baksonya lengkap banget. Hampir semua jenis bakso yang bisa dibayangkan ada di sini. Mulai dari bakso daging, bakso urat, bakso keju, bakso mercon. Buat yang suka pedas ini cocok banget. Ada juga bakso jamur, bakso urat ukuran jumbo sampai potongan daging besar berukuran macam-macam. Melihat etalasinya sudah bikin ngiler. Bukan cuma itu, baksonya juga dilengkapi dengan bakso aci, cirawang, tahu, somai, pangsit, batagor, aneka gorengan, hingga berbagai macam topping seperti pilus yang bisa menambahkan teksturnya saat disantap. Pokoknya pilihannya yang benar-benar melimpah deh. Masih kenyang, Bu. Nah teman-teman, ini dia menu spesial yang paling banyak diburu di bakso Kribo, yaitu es krim kelapa jumbonya. Begitu pesanannya datang ke meja, kita langsung dibuat takjub melihat ukurannya. Porsinya benar-benar besar dengan es krim yang ditata menjulang tinggi menyerupai sebuah kerucut. Dari tampilannya saja sudah sangat menarik dan cocok banget nih buat difoto terlebih dahulu. Nggak heran kalau menu ini menjadi salah satu yang viral. Satu porsi ternyata cukup dinikmati bersama-sama. Menurut kami porsinya bisa untuk 5, 6, bahkan sampai 7 orang. Yang membuat menu ini semakin unik ternyata bukan hanya es krimnya saja. Di bagian bawah batok kelapa tersebut ada campuran es buah dengan potongan daging kelapa yang segar. Jadi setelah es krimnya mulai berkurang, kita masih bisa menikmati kesegaran es buah yang ada di dalamnya. Benar-benar seperti mendapat 2 porsi hidangan dalam 1 porsi. Tidak sampai di situ saja, setiap pesanan juga dilengkapi dengan segelas air kelapa segar. Nah, air kelapa ini bisa diminum langsung atau dicampurkan sedikit demi sedikit ke dalam es krim sesuai selera. Perpaduan lembutnya es krim dengan segarnya air kelapa menciptakan sensasi rasa yang unik, ringan, dan sangat menyegarkan. Kalau datang bersama keluarga atau teman-teman, menu ini wajib banget dicoba. Selain porsinya yang jumbo dan bisa dinikmati ramai-ramai, rasanya juga enak loh, tampilannya menarik dan memberikan pengalaman kuliner yang berbeda. Nggak heran kalau es krim kelapa jumbo di bakso Kribo ini menjadi salah satu menu favorit yang banyak dicari saat berkunjung ke kawasan Surya Kencana Bogor. Dikit aja, jangan Bu, dikit aja dikit. Es krim kelapa. Udah Bu. Kan nggak makan nasi itu dirimu, nggak makan basah. Makasih. Cecep, gulai merah ada apa? Roti juga Bu. Roti panas namanya.
Nah yang itu roti panas, kalau udah panas kurang enak gitu. Di Paris kan emang enaknya. Dalamnya udah kelihatan, wis buah. Oh dalamnya ya? Dalamnya buah. Taruh. Ini es batu. Es buah, kelapanya mah di dalam. Ayo buah, atasnya buah. Kejunya. Itu air kelapanya mbak. Nih. Oh ini air kelapa. Masya Allah. Disiram gini. Kirain saya buat cuci. Coba dalamnya. Oh, es batu. Ada Dan buahnya. Ada buahnya. Kali. Tuh buahnya. Es buah. Ini airnya Bu. Oh kelapanya tebal juga kok itu. Tuh lihat tuh kelapanya. Iya, harus dikerok dulu nih. Ya, kelapanya. Terus nanti aja lanjutin. Nanti ngeroknya lanjutin. Ini bayar Pak. Pasar. Udah. Enggak. Untung udah serakah. Enggak habis ya Bu. Nah teman-teman, tidak terasa serunya berburu kuliner membuat waktu berjalan begitu cepat. Tiba-tiba jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Artinya sudah waktunya kita berhenti sejenak untuk menunaikan kewajiban sebagai umat muslim, yaitu sholat zuhur. Di sela-sela perjalanan dan menikmati berbagai kuliner, jangan sampai kita melupakan kewajiban beribadah ya. Ya Bu, ayo. Setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan kuliner kita ke Kopi Nako Kebonjati. Di sini pilihan makanan dan minumannya juga cukup lengkap, mulai dari aneka kopi, minuman segar, teh, jus, sampai berbagai makanan ringan dan makanan berat semuanya tersedia. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai selera. Tidak terasa petualangan kulineran kita di Kota Bogor hari ini sudah sampai di penghujung perjalanan. Rasanya waktu berjalan begitu cepat, dari pagi hingga sore kita sudah menjelajahi kawasan Surya Kencana, mencicipi berbagai kuliner legendaris yang sedang viral, lalu beristirahat sambil menikmati suasana sejuk di Kopi Nako Kebonjati. Akhirnya kami diantar kembali menuju stasiun Bogor oleh Bapak dan Ibu Amsori. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Amsori yang sudah meluangkan waktu menemani, mengajak berkeliling sekaligus menjadi guide selama kami menikmati wisata kuliner di Bogor. Berkat beliau berdua, perjalanan hari ini terasa lebih mudah, lebih seru, dan tentunya penuh cinta. Nah teman-teman, semoga perjalanan kuliner kali ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin berburu makanan enak dan favorit di Kota Bogor. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.